Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Tara Ayu Cempaka. Di video kali ini aku lagi mau ngebahas nih tentang algoritma. Jadi kan sering banget ya algoritma ini dijadiin bahan sasaran utama karena algoritmanya lah yang susah. Karena mungkin kita belum memahami si algoritmanya dan algoritma ini kayak musuh utama bagi setiap platform yang kita lagi mau jalanin. Kayak aku ngejalanin beberapa platform. Tapi memang benar, kadang-kadang kita baru awal itu kurang memahami tentang algoritmanya. Dan algoritma tuh bukan musuh, melainkan adalah sesuatu hal yang perlu kita pelajari. Nah, tapi kalau kita udah lama main, tapi algoritmanya masih belum berpihak sama kita, artinya apa? Artinya kita yang belum tahu tentang tata cara algoritmanya. Dan aku akan share beberapa kesalahan kita tentang membaca algoritma. Satu, mungkin saja konten yang kita buat itu kurang relate dengan orang-orang followers kita atau niche kita. Memang algoritma itu membaca sejauh mana konten kita akan dilihat sama orang-orang. Nah, mungkin bisa jadi karena konten kita kurang relevan atau kurang diminati oleh followers kita, jadinya kurangnya audiens timbal balik di dalam konten itu. Semisal komen, like, dan segala macam, akhirnya berpotensi bahwa itu tidak relate dengan followers kita, akhirnya tidak FYP. Dan ternyata kita bilang, algoritmanya susah dan segala macam. Soalnya pengalaman aku, kalau memang kita bikin konten yang gak benar-benar relate dengan mereka, ya kecil kemungkinan mereka akan lihat, akan like dan komen. Jadi memang harus diperhatikan benar-benar gimana caranya kita bisa bikin konten yang tentu mereka mendapatkan suatu informasi atau yang relate dengan followers-followers kita supaya algoritmanya ini berpihak sama kita. Dua, kurangnya kita untuk berikhtiar atau konsisten nih. Kadang-kadang kan kita udah ngerasa bikin konten tuh effort, tapi kita juga lupa nih, kalau misalnya kita bikin kontennya bolong-bolong atau kayak sebulan sekali, seminggu itu cuman 1 kali, atau juga sebulan itu cuman 2 kali. Nah, bolong-bolong kayak gitu kan algoritma juga tidak membaca bahwa ini adalah kreator yang aktif atau ini adalah suatu kreator yang kontennya bagus nih. Soalnya yang aku pelajari, algoritma itu suka loh sama konten kreator yang postingnya itu konsisten, karena di situ dia akan memberitahu bahwa ini adalah kreator yang aktif. Dan menurut algoritma juga, kalau kreatornya aktif, algoritma akan membaca bahwa kreator ini bisa mempertahankan audiens. Dan saran aku, buatlah jadwal yang teratur, seminggu itu bisa 4 sampai 5 kali konten di Reels atau di manapun, kalau bisa setiap hari posting, karena biar kebaca algoritmanya bahwa kita adalah kreator yang aktif. Ketiga, hook-nya kurang menarik. Nah, hook ini adalah sebagai tombak dan sebagai pemacu utama nih supaya orang stay nonton video kita. Hook-nya itu memang harus benar-benar menarik, karena dimulai dari 3 detik pertama orang itu akan terdiam untuk melihat konten kita menarik atau tidaknya. Saran dari aku, bikinlah di hook pertama adalah hook yang bikin orang-orang tuh bingung. Dia tuh mau ngapain sih? Si kreator ini tuh mau ngapain dengan judul yang dia berikan gitu. Menurut aku dia akan bertanya-tanya dan dia akan stay nonton sampai habis. Keempat, dia tidak memahami juga aturan dari beberapa platform. Kadang kan kalau di TikTok itu nggak sama dengan yang ada di Instagram. Di Instagram nggak tentu sama dengan ada yang di YouTube. Jadi saran aku, kalau misalnya kamu mau membaca karakteristik dari setiap platform, cobalah untuk konsisten sebulan, 2 bulan untuk memahami dari algoritmanya masing-masing platform itu. Kalau misalnya ini apakah relate di Instagram, kalau kita bikin teori yang kayak gini, akankah relate di TikTok? Kalau yang bikin kayak gini, apakah kita relate di YouTube? Jadi kita harus benar-benar algoritmanya kita lihat, dan itu harus bisa dilihatnya kalau misalnya kita posting terus-terusan. Kalau postingnya nggak terus-terusan, kayak bolong-bolong gitu, itu belum bisa untuk kita pelajari lebih lanjut. Kelima, tidak ada call to action. Jadi kalau udah audiens udah melihat konten kamu sampai akhir, nah itu tuh ngapain? Misal kalau aku kan afiliator, jadi aku harus bilang kayak komen mau atau baca caption ya. Nah, kalau misalnya baca caption ya, di caption juga aku bilang kalau kalian mau bareng aku, kamu tinggal komen aja, atau kalian bisa cek di keranjang di IG aku, dan di situ ada di web.
Nah, nanti kamu tinggal klik aja dan langsung nyambung ke barangnya. Pokoknya harus sertakan call to action yang mendesak supaya audiens langsung tergerak. Misalnya cek keranjang kuning, cek keranjang ada diskon. Nah, biar dia melihat bahwa oh ternyata kalau kita cek keranjangnya ada diskon ya. Terus kayak kalau aku kan kayak komen mau sekarang supaya dia komen mau nanti aku kirimin linknya. Nah, call to action tuh penting banget. Apalagi call to action yang mendesak dan kayak suruh mereka cepat-cepat itu akan cepat banget untuk closingnya. Yang keenam adalah jarangnya untuk kita menganalisis konten. Nah, kalau di aku biasanya aku sebulan sekali analisis nih dari waktu jam posting, dari hook, aku akan memperbaiki hooknya, terus dari segala macam isi konten. Nah, di setiap sebulan sekali aku akan lihat nih, audiens aku sukanya yang mana sih video-videonya. Nah, di situ aku akan melihat jam posting berapa sih yang audiens aku suka gitu. Dan di situ aku memanfaatkan untuk algoritmanya platform analisis. Jadi aku akan tahu dia akan online di jam berapa, followers juga akan online di waktu kapan aja gitu. Aku akan melihatnya di situ dan terus juga aku akan melihat juga rentan usia followers aku berapa sih. Yang terakhir nih, kalian jangan terfokus sama algoritma terus. Padahal konten kalian tuh malah nggak dipikirin. Yang paling penting adalah konten kita harus berkualitas dulu, konten kita ada mengandung unsur manfaat untuk orang lain dan konten kita itu ada sesuatu nilai plus yang bisa dilihat sama orang. Nah, biasanya kalau yang kayak gitu, kita posting lalu lupakan, nanti algoritma juga sendiri yang akan membaca gitu. Oh, konten ini relate nih sama orang-orang dan nggak disadari ternyata algoritma mengikuti kualitas konten kita. Nah, kita udah sampai di akhir, jadi jangan pernah ya untuk menyalahkan algoritma. Algoritma itu nggak salah, yang salah itu kita yang belum tahu apakah tentang audiens kita belum ulik lagi, entah itu tentang konten kita yang kurang berkualitas, entah itu tentang kita kurang menarik, isi dari konten kitanya. Algoritma ini menurut aku hanyalah tools, tapi yang paling penting adalah kita gimana caranya mengemas konten kita dengan baik dan dengan penuh manfaat untuk orang lain. Dan di situ algoritma juga akan mengikuti kalau kita kontennya berkualitas, kita kontennya bermanfaat untuk orang lain. Dan saran aku, jangan puas juga kalau algoritma udah berpihak sama kamu, teruslah kita belajar untuk meningkatkan kualitas konten yang lebih baik, dan tentu konsisten. Nah, nanti dari konsisten dan mau belajar terus, kita akan menemui hasilnya, bahwa ya seiring berjalannya waktu algoritma, kita akan paham tentang algoritma dan algoritma akan mengikuti kita. Segitu aja info dari aku. Kalau misalnya kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and subscribe @Tara Ayu Cempaka. Dadah!